Seorang anak kecil hilang, seluruh negeri mulai mencarinya, dan akhirnya keluarga mendapatkannya kembali hanya untuk menyadari bahwa dia bukanlah anak mereka. Meskipun kedengarannya seperti cerita dari serial The Twilight Zone, tapi ini adalah misteri nyata yang terjadi di Louisiana, Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Agustus 1912, keluarga Dunbar melakukan perjalanan sehari ke Danau Swansea di Louisiana. Saat keluarga itu bermain di air, tiba-tiba Bobby yang baru berusia 4 tahun menghilang. Orang tua Bobby, Leslie dan Percy Dunbar, mencari anak laki-laki mereka kemana-mana, tetapi terpaksa menelepon pihak berwenang setelah pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Polisi setempat dan akhirnya polisi negara bagian mulai memburu bocah itu di seluruh negara bagian. Mereka menangkap dan membedah aligator dan melemparkan dinamit ke danau dengan harapan akan mengeluarkan tubuh Bobby dari air. Tidak satu pun dari upaya mereka berhasil menemukan tubuh Bobby. Pihak berwenang dan orang-orang di sekitar tersebut bekerja keras untuk menemukan anak Dunbar. Setiap petunjuk diperiksa, tetapi tidak satu pun mengarah ke keberadaan Bobby kecil. Orang-orang mulai kehilangan harapan. Percy Dunbar bahkan menawarkan hadiah kepada orang yang menemukan putranya. Dia siap memberikan uang sebesar $1.000 sebagai pancingan. Orang-orang di kota bahkan memberi tambahan bonus sebesar $5.000. Seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mulai kehilangan harapan. Kemudian, 8 bulan setelah hilangnya Bobby, keluarga Dunbar menerima kabar baik. Seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby telah ditemukan di Mississippi. Seorang pria bernama William Cantwell Walters berpergian dengan seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby Dunbar. Anak ini usianya sama, rambutnya pirang dan matanya biru. Ketika pihak berwenang menangkapnya, Walters mengklaim bahwa bocah itu adalah Charles Bruce Anderson, anak tidak sah dari saudara laki-laki Walters dan seorang wanita yang bekerja untuk keluarganya bernama Julia Anderson. Walters mengklaim bahwa anak laki-laki yang bernama Bruce ini telah ditinggalkan dalam perawatannya oleh Julia, sementara Julia sedang pergi mencari pekerjaan. Banyak penduduk kota mendukung cerita Walters, tetapi polisi tetap menangkap Walters dan mengawasi bocah ini. Leslie dan Percy Dunbar awalnya ragu untuk mengkonfirmasi bahwa bocah itu adalah Bobby. Keesokan harinya, setelah membawa anak laki-laki itu pulang untuk bermalam dan memandikannya, Leslie Dunbar mengatakan bahwa dia dapat mengetahui dengan pasti bahwa ia adalah putranya karena ia memiliki tai lalat dan bekas luka di tubuhnya. Polisi kemudian membiarkan orang tua Bobby, yaitu keluarga Dunbar, membawa Bobby kecil kembali ke rumah mereka di Opelousas, Louisiana. Warga kota Opelousas mendengar bahwa Bobby telah kembali ke keluarganya. Dan mereka juga mendengar bahwa keluarga Dunbar pada awalnya tidak yakin apakah bocah ini anak mereka atau bukan. Meski demikian, semua orang di kota senang bahwa keluarga itu telah kembali bersama. Keluarga Dunbar disambut oleh parade band yang diadakan untuk menghormati mereka. Tetapi ceritanya belum selesai. Orang-orang mulai membicarakan apakah bocah ini benar-benar Bobby atau bukan. Tidak lama, seorang wanita bernama Julia Anderson muncul beberapa hari setelah keluarga Dunbar membawa pulang Bobby. Wanita ini membenarkan klaim Walters bahwa bocah itu adalah putranya. Julia berkata bahwa dia membiarkan Walters mengawasi Bruce selama beberapa hari, sementara dia mencari pekerjaan. Dan beberapa hari itu menjadi berbulan-bulan ketika Julia masih belum dapat pekerjaan. Keluarga Dunbar kemudian dipanggil kembali oleh polisi dan meminta agar Bobby dibawa ke kantor polisi agar Julia dapat mengidentifikasi apakah Bobby kecil ini adalah Bruce anaknya atau bukan. Julia Anderson menjadi berita sejak Mei 1913. Sebuah surat kabar New Orleans membiayai perjalanan Julia ke Opelousas untuk mengenali Bruce adalah anaknya. Julia tiba dengan kondisi lelah setelah perjalanan kereta semalaman. 5 anak laki-laki seusia Bruce dibawa masuk pada waktu yang berbeda,
termasuk anak muda yang diklaim Dunbar sebagai Bobby, dan Julia harus membuat keputusan. Bruce dan Julia sama-sama menangis ketika Bruce memasuki ruangan. Ketika Julia menawari jeruk, Bruce seperti tidak kenal dengan Julia. Julia bertanya kepada pengacara di ruangan itu, apakah ini anak yang dicarinya. Mereka menolak untuk menanggapi. Akhirnya Julia mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan tes itu dianggap gagal. Julia meminta kesempatan lain. Keesokan harinya ia diizinkan untuk melihat anak laki-laki itu lagi, dan anak ini menanggalkan pakaiannya agar Julia bisa memastikan apakah ini Bruce atau bukan. Kali ini Julia lebih yakin bahwa itu adalah putranya. Tapi sayang, sudah tersiar kabar di media sosial bahwa Julia ragu-ragu sehari sebelumnya. Julia tidak punya pengacara, tidak punya uang, dan sedikit simpatisan di Opelousas. Pengadilan juga enggan untuk membuka kembali kasus tersebut. Julia Anderson kembali ke rumahnya di North Carolina, tidak mampu membayar untuk pertempuran pengadilan, dan meninggalkan putranya itu bersama keluarga Dunbar. Sejak saat itu anak kecil ini dikenal sebagai Bobby Dunbar. Julia kemudian kembali ke Louisiana untuk persidangan penculikan Walters, untuk bersaksi bahwa Walters tidak bersalah dan meyakinkan pengadilan bahwa anak itu memang putranya. Sepanjang persidangan, Julia mengenal orang-orang Poplarville, Mississippi. Banyak dari mereka datang untuk menyatakan bahwa Walters tidak bersalah. Selama perjalanan mereka, William Walters dan si kecil Bruce menghabiskan banyak waktu di kota Poplarville, Mississippi, dan penduduk setempat mengenal mereka dengan baik. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat Walters bersama bocah itu sebelum hilangnya Bobby Dunbar. Terlepas dari kesaksian mereka, pengadilan tetap memutuskan bahwa anak itu benar-benar Bobby Dunbar. Pada tahun 1914, William Cantwell Walters didakwa melakukan penculikan pada anak kecil. Penculikan di negara bagian Louisiana adalah pelanggaran berat, sehingga William Cantwell Walters diadili dan dipenjara selama 2 tahun. Setelah Walters menjalani hukuman penjara selama 2 tahun karena penculikan, pengacaranya berhasil mengajukan banding atas vonis tersebut, dan hukumannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Louisiana. Walters kemudian diberi hak untuk persidangan baru. Mengutip biaya yang berlebihan dari sidang pertama, jaksa penuntut umum di Opelousas menolak untuk mengadilinya lagi dan malah membebaskan Walters. Setelah kembali dari persidangan, penduduk Poplarville menyambut Julia Anderson dan ia memulai hidup baru di sana. Akhirnya Julia menikah dan memiliki 7 anak. Semasa hidupnya, Julia sering berbicara tentang putranya yang hilang dan menganggap Bruce Anderson telah diculik oleh keluarga Dunbar. Keluarga Dunbar membesarkan Bobby dan memiliki beberapa anak lagi. Kisah Bobby Dunbar beredar di seluruh negeri dan menimbulkan keraguan apakah bocah yang ditemukan oleh otoritas Louisiana itu benar-benar Bobby. Desas-desus ini berlangsung selama 9 dekade yang sangat panjang. Cucu Bobby yang bernama Margaret Dunbar Cartwright mengetahui kisah kakeknya dan penasaran dengan area abu-abu dalam garis keturunan keluarganya. Pada tahun 1999, ayah Margaret Dunbar yaitu Bob Dunbar Jr. mengiriminya album foto dengan clipping media tentang hilangnya sang kakek. Tadinya Margaret hanya mau merapikan clipping-clipping tersebut, namun semakin dia mengumpulkan, membuat dia semakin penasaran dan terobsesi untuk mencari kebenaran. Margaret mulai meragukan kisah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Suami Margaret memberinya kartu perpustakaan sebagai hadiah ulang tahun, dan Margaret menghabiskan waktu berjam-jam di ruang perpustakaan. Bertentangan dengan apa yang diajarkan di keluarganya, Margaret mempelajari Julia Anderson bisa saja mengatakan yang sebenarnya. Lalu Margaret memutuskan untuk menghubungi keluarga Anderson. Suatu kebetulan, salah satu di keluarga Anderson juga mulai penasaran. Ia adalah Linda Trevor, cucu dari Julia Anderson. Panjang hidupnya, Linda diberitahu bahwa pamannya diculik oleh keluarga Dunbar. Linda memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketika Margaret dan Linda akhirnya bertemu, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1913. Itu tidak mudah, tetapi kedua wanita ini adalah peneliti yang rajin dan sama-sama berkomitmen untuk menemukan kebenaran tentang sejarah keluarga mereka.
Masing-masing percaya bahwa anak laki-laki yang berpergian dengan Walters adalah bagian dari keluarga mereka. Dan sampai batas tertentu, keduanya habis-habisan membuktikan versi keluarga mereka tentang peristiwa itu benar. Saat penyelidikan mereka berlanjut, ketegangan antara kedua wanita itu meningkat. Seiring berjalannya waktu, perseteruan penuh meletus antara kedua keluarga. Margaret sangat yakin bahwa anak itu adalah Bobby Dunbar. Sebaliknya Linda benar-benar yakin bahwa dia adalah Bruce Anderson. Kedua wanita itu menemukan informasi berharga saat mereka melanjutkan penyelidikan. Mereka memeriksa dokumen hukum yang dibuat William Walters dan pengacaranya pada tahun 1913. Mereka menemukan surat dari Julia Anderson dan saksi penting lainnya dalam penyelidikan Bobby Dunbar. Margaret dan Linda menemukan surat kaleng yang diajukan ke gedung pengadilan Opelousas untuk mendukung terdakwa William Walters dan Julia Anderson. Surat itu ditulis oleh seorang wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita Kristen. Surat yang diterima oleh pengacara Walters berbunyi sebagai berikut. Tuan yang terhormat, mengingat keadilan manusia untuk Julia Anderson dan para ibu, saya terdorong untuk menulis surat kepada Anda. Saya yakin keluarga Dunbar memiliki Bruce Anderson dan bukan anak laki-laki mereka. Jika ia adalah anak laki-laki mereka, mengapa mereka takut ada orang yang melihat atau mewawancarainya secara pribadi? Saya tidak melihat ada yang perlu ditakutkan, dan ini tampak aneh. Keluarga Dunbar mengklaim bahwa jika ini adalah anak mereka sendiri dan dia telah pergi selama 8 bulan, menurut Anda apakah wajahnya akan sangat berubah sehingga mereka tidak akan mengenalnya hanya dengan tai lalat dan bekas luka? Ini lelucon. Jika Dunbar tidak mengenal anak mereka yang baru saja pergi 8 bulan dengan ciri-cirinya, mengapa? Bagaimana mereka tidak mengenalinya sama sekali? Setelah menyadari surat kaleng dari wanita Kristen itu ada benarnya, Margaret menemui ayahnya Bob Dunbar Jr. dan meminta sampel DNA-nya. Itu adalah potongan teka-teki yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan lama dan meluruskan kembali sejarah keluarga Dunbar. Setiap kali Margaret mendekati ayahnya untuk meminta tes DNA, Margaret selalu mendapat jawaban yang sama, tidak. Bagi ayahnya, tidak pernah ada kebutuhan untuk melakukan tes DNA. Namun setelah 4 tahun menggali dan menyelidiki sejarah keluarganya, Bob Dunbar Jr. siap untuk mengetahui kebenaran tentang ayahnya juga. Kali ini dia memenuhi permintaan putrinya. Pada tahun 2004, Margaret mengirim sampel DNA ayahnya ke laboratorium. Mereka membandingkan sampel DNA Bob Dunbar Jr. dengan adik laki-laki Bobby Dunbar, yaitu Alonzo. Margaret mengikuti tes ini dengan keyakinan bahwa hasilnya akan sesuai dengan asumsinya. Bagaimanapun sepanjang hidupnya, Margaret tumbuh dengan percaya pada apa yang diyakini keluarganya. 1 bulan berlalu. Ketika telepon Margaret berdering, dia tidak menyangka hasil tes akan datang begitu cepat. Asisten lab menyampaikan kepadanya bahwa sampel DNA tidak cocok. Kakeknya bukanlah Bobby Dunbar yang sama yang hilang di rawa. Faktanya, sang kakek adalah putra Julia Anderson yang hilang, Bruce Anderson. Terlepas dari hasilnya, keluarga Margaret melihat diri mereka murni sebagai keluarga Dunbar, dan tidak peduli apapun hasilnya, mereka akan selalu menjadi keluarga Dunbar. Ada satu hal terakhir yang bisa dilakukan Margaret. Ia dan ayahnya menghubungi Linda Trevor dan menyampaikan berita tentang hasil DNA. Reaksi Linda Trevor benar-benar tidak terduga. Margaret dan ayahnya menyampaikan kabar tersebut kepada Linda Travers dan keluarganya. Linda Travers memeluk Margaret dan ayahnya dengan erat. Hingga hari ini, keturunan Julia Anderson menganggap keluarga Dunbar sebagai teman. Identitas anak laki-laki yang berpergian dengan Walters telah dikonfirmasi secara resmi, namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang terjadi pada Bobby Dunbar yang asli? Setelah hampir 1 abad menjadi misteri, identitas bocah lelaki yang dibesarkan sebagai Bobby Dunbar akhirnya terungkap. Namun apakah ini cukup? Bisakah kita memaafkan kesalahan yang tidak hanya memisahkan 2 keluarga, tetapi juga menyebabkan kesedihan dan penyesalan seumur hidup seorang ibu? Lalu mengapa keluarga Dunbar merasa harus menerima seorang anak yang mereka mungkin tahu bahwa anak ini bukan anak mereka sendiri? Apakah mereka ingin mengisi kehampaan karena kehilangan seorang anak dengan mengakui Bruce Anderson adalah Bobby Dunbar? Atau apakah ada hal yang lain?
Meskipun banyak pertanyaan terjawab dari waktu ke waktu, banyak hal di balik kejadian ini yang masih tetap menjadi misteri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di kisah yang lain di episode berikutnya. Bye.